Halo, aku lagi pengen bahas tentang teknologi digital gitu ya. Ini adalah salah satu diskusi yang aku bahas di kelas juga gitu dan aku pengen bagi-bagiin di kanal ini juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan nambahin diskusi buat yang lain juga gitu. Jadi di kelas ini aku bahas bagaimana sebenarnya teknologi itu tidak netral secara politik. Ini hal yang mungkin kalau dari sudut pandang disiplin teman-teman yang belajar di ilmu komputer atau teman-teman yang belajar di ekonomi gitu ya, menjadi hal yang jarang didengar gitu atau mungkin tidak dipelajari secara serius di perkuliahan gitu ya. Tapi aku pikir ini hal yang aku pelajarin dari disiplin ilmu sosial dan politik gitu. Gimana sebenarnya kalau dalam kajian-kajian sosial politik kita juga membedah teknologi itu sendiri dan kita melihat teknologi itu bukan hanya sebagai sebuah objek penelitian yang tidak yang bersifat pasif gitu, tapi teknologi itu sebagai sebuah aktor yang punya agensi dan juga punya agenda politik yang artinya dia tidak netral secara politik gitu. Tapi balik dulu, apa sih yang dimaksud dengan netral secara politik gitu ya? Ini menurutku uh, aku tidak membahas di ranah politik praktis. Maksudnya apakah teknologi itu mengikuti satu partai atau satu paslon tertentu, enggak gitu. Karena itu balik lagi menurutku sebagai afiliasi politik itu tuh masuk juga, sebenarnya masuk juga ya kaitannya, tapi bukan yang ingin aku bahas di sini. Justru aku pengen membahas yang lebih in depth secara konsepnya gitu. Bagaimana sebenarnya teknologi digital itu sendiri even secara konsep gitu ya, belum secara praktek itu udah tidak netral secara politik gitu. Jadi yang dimaksud politik ini bukan hanya afiliasi partai politik atau calon presiden, tapi politik dalam hal ini itu adalah apakah teknologi itu bebas nilai gitu loh, value free gitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara nilai, teknologi itu adalah representasi dari nilai-nilai tertentu. Sebenarnya bisa aja teknologi itu representasi dari nilai-nilai yang positif, contoh misalnya nilai tentang keadilan gitu ya, nilai tentang empowerment gitu. Tapi di satu sisi yang lain kita nggak bisa memungkiri teknologi itu juga, desain teknologi itu juga bisa merepresentasikan nilai-nilai yang sifatnya negatif, seperti apa nilai diskriminasi gitu ya, nilai uh, apa eksploitasi gitu ya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya kita ingin gali lebih dalam. Tujuannya apa? Ngapain sih anak sosial politik belajar teknologi terus yang dibahas hanya nilai-nilai positif negatifnya aja. Sebenarnya ini akan ada sangat sangat besar kaitannya ketika kita bicara mengenai proses decision making dalam teknologi itu sendiri. Ketika proses decision making itu, kita perlu mengakui itu sangat politis gitu. Proses decision making itu apa? Proses desain, bagaimana satu aplikasi digital itu didesain, untuk siapa dia didesain, terus desainnya itu kira-kira akan menguntungkan siapa, lalu siapa pihak yang akan dirugikan dari desain itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebenarnya menjadi salah satu fokus kajian kalau kita bicara mengenai aspek sosiopolitiknya. Kenapa itu penting akhirnya? Karena gini, jangan sampai gitu kalau proses desain teknologi ini tidak tidak melibatkan diskusi-diskusi yang sifatnya sosial politik, jangan sampai teknologi itu dibuat kebablasan gitu. Teknologinya udah dibuat, teknologi digitalnya udah dibuat, malah nanti jadinya gitu bukan niatnya teknologinya untuk menolong orang, menolong manusia, tapi malah jatuhnya mengeksploitasi manusia, merugikan manusia gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kita udah nggak bisa bilang lagi teknologinya netral gitu kan. Nah, itu yang sempat kita bahas di kelas gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita ingin mendudukkan bahwa teknologi
itu dalam hal ini misalnya teknologi digital tuh nggak netral loh secara politik. Contohnya apa Mbak Nana gitu. Biar nggak teori mulu gitu ya. Nah ini ada satu contoh kasus. Aku bahas beberapa contoh kasus, tapi aku di sini bahas satu dulu ya. Contohnya misalnya kita bagaimana kita memahami ekosistem aplikasi digital gitu ya teman-teman. Aplikasi digital ini kan ada banyak, dan sebenarnya ekosistem aplikasi digital ini kalau boleh dibilang sangat hierarkis gitu, nggak lepas loh dari relasi yang sifatnya politikal. Apa hierarkisnya? Jadi kalau dalam buku chapter yang saya tulis gitu ya tentang ekonomi politik digital platform, itu ada yang namanya segitiga hierarki ekosistem digital. Di puncak yang paling atas dari piramida ini adalah ini OS, operating systemnya gitu ya. Kalau kita lihat nih setidaknya ya yang menjadi OS mainstream secara global itu kan ada dua ya, Android dan iOS gitu ya dalam ranah aplikasi digital. Dan sebenarnya kalau kita lihat iOS ataupun Android sebagai operating system dominan, walaupun ada operating system lain gitu ya, ada juga yang sifatnya open source, tapi kita lihat yang dominan dulu. Nah, dua pemain dominan ini dia bisa mengontrol tanda kutip dan juga mengatur aplikasi digital yang ada di ekosistemnya dia gitu kan. Jadi ada beberapa misalnya aplikasi digital yang dia bisa dipakai di Android tapi nggak bisa dipakai dipakai di iOS karena dia tidak comply terhadap peraturan-peraturan di iOS misalnya gitu. Nah itu yang pertama di puncaknya. Terus yang kedua itu ada aplikasi digital. Di puncak yang terakhir itu ada di puncak yang paling bawah gitu ya, atau bukan di puncak sih, yang di level paling bawah itu adalah user, yaitu kita semua gitu ya, kita sendiri yang pemakai aplikasi digitalnya. Nah kita mungkin di HP kita ada banyak banget aplikasi digital, dan sebenarnya itu kita sedang tanda kutip gitu ya menjadi level paling bawah, bottom gitu ya of food chain dari ekosistem digital ini, yang dimana sebenarnya aplikasi digital itu punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan user. Posisinya apa? Aplikasi digital ini bisa gitu, contoh misalnya melakukan suspension, memberhentikan user gitu tanpa misalnya sepersetujuan user, secara sepihak gitu membuat keputusannya, atau bisa melakukan censorship gitu ya terhadap usernya itu sendiri. Dan misalnya juga jadi kasus sekarang misalnya bagaimana platform digital juga bisa menggunakan data-data pribadi para users gitu ya untuk kepentingan platform itu sendiri. Nah ini hal-hal yang sebenarnya menjadi contoh nih loh, saya bahkan nggak ngomongin satu aplikasi digital, kita baru bicara bagaimana ekosistemnya bekerja, dan dari cara kerja ekosistemnya itu aja kita udah melihat bahwa ini ada posisi yang sifatnya hierarkis gitu, yang menempatkan users, the commons itu paling bawah gitu, yang artinya posisinya bukan posisi yang sifatnya demokratis. Contoh paling gampang deh, aku sebagai users gitu ya, ini aku ngupload video di YouTube, aku sebagai usersnya YouTube gitu kan. Nah sebagai users YouTube-nya ini aku sering juga ya mas, sering juga dapat censorship gitu ya, batasan dari platform YouTube ini gitu. Tapi kalau aku mau dan aku nggak punya banyak pilihan gitu, ini mau apa yang bisa aku lakukan, karena yang lebih powerful adalah yang mengelola platform YouTube dibandingkan saya sebagai usernya aja gitu. Ya itu sih yang aku pengen share, salah satu ini ya karakteristik gitu. Ini hal yang tidak bisa terbantahkan gitu loh, bahwa desain teknologi digital saat ini itu masih kalau boleh dibilang hierarkis gitu ya, dan tidak netral secara politik. Dan tujuannya itu bukan gimana ayo kita hapuskan gitu hierarkisnya, atau bagaimana kita membuatnya tidak politis, enggak, tapi justru menurut saya adalah diskusi-diskusi seperti ini perlu dibuat lebih eksplisit gitu. Ketika kita bicara mengenai teknologi digital,
kita nggak bisa lupa, oh ya oke, dia teknologi ini merepresentasikan satu kepentingan politik, satu nilai politik. Justru diskusi-diskusi ini perlu dibuat lebih eksplisit gitu. Dan tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk memperkeruh suasana, bukan, tapi justru jangan-jangan gitu, ketika kita bisa membicarakan politik lebih eksplisit gitu, kita bisa menemukan akhirnya agenda-agenda yang sifatnya lebih kolektif, yang lebih common ground gitu. Karena udah tahu masing-masing kan, kamu politiknya apa, aku politiknya apa. Akhirnya kita bisa menemukan punya upaya lah setidaknya untuk menemukan oke, common groundnya apa nih gitu, bargainnya gimana nih gitu. Nah itu sih menurut saya kenapa akhirnya saya kira isu mengenai politik gitu ya, bagaimana kita melihat teknologi itu bukan sebagai aktor politik, perlu kita diskusikan lebih sering gitu ya di ranah publik, dan ini bukan sebagai upaya untuk mendepolitisasi teknologi, tapi justru kita mencoba untuk lebih aware, lebih peka terhadap elemen-elemen atau karakter-karakter politik dari teknologi itu sendiri. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Saya udah nyampe kampus nih. Makasih udah dengerin.